Kali ini kita akan coba lihat bentuk sel pada bawang dan pada daun. Aku nggak tahu ini daun apa, tapi ini sejenis pandan-pandanan gitu. Kita siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama ada bawang, kedua ada daun sejenis pandan-pandanan, kemudian ada aquades, terus ada pipet tetes. Kok pipet tetes sih? Ada pipet tetes, kemudian ada kaca penutup, lalu ada kaca benda sama silet, tapi harusnya siletnya itu silet yang tipis, cuman karena kita nggak punya silet tipis jadi kita pakai ini aja. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil sayatan tipis dari daun bawang ini, tipis, nggak boleh tebal-tebal karena kalau tebal nanti selnya akan numpuk. Oke, kita ambil tipis aja. Setelah itu kita letakkan di atas kaca benda. Kalian atur sedemikian rupa supaya nanti kelihatan bagus. Next kita tetesi dengan aquades. Kemudian kita tutup dengan kaca penutup. Pada saat menutup hati-hati supaya tidak banyak terbentuk gelembung, karena gelembung itu nanti akan mengganggu pengamatan kalian. Udah jadi, sekarang kita boleh amatin di bawah mikroskop. Kita letakkan preparat tadi ke atas meja preparat lalu dijepit. Nah, kemudian kita mulai pengamatan dari perbesaran lemah. Di sini kita menggunakan lensa objektif 5 kali dan lensa okuler 12,5 kali. Kita gerakkan makrometer sekrupnya dulu. Umumnya pada perbesaran 5 kali sel yang kelihatan tuh kecil, jadi kalian boleh mengubah perbesaran objektifnya menjadi 10 kali dan boleh juga ke 40 kali. Tapi kalau misalkan kalian mengubah ke 40 kali, seringkali hasil yang terlihat itu gelap. Nah, gelapnya itu sebetulnya ada beberapa pengaruh, mungkin mikroskopnya kurang terawat atau mungkin pengaruh lainnya. Ini adalah struktur sel bawang dengan perbesaran objektif 5 kali. Nah, di sini ada beberapa lapis daun bawang yang tertindih, makanya ada sel-sel yang terlihat padat. Cuma yang bagus di situ yang bagian kanan. Nah, ini adalah struktur sel bawang dengan perbesaran objektif A dengan perbesaran objektif 10 kali. Oke, ini adalah struktur sel bawang dengan perbesaran 40 kali. Saya di sini fokuskan pada inti sel. Kemudian saya coba fokuskan pada dinding selnya. Oke, nah dinding selnya sudah kelihatan jelas. Kemudian inti selnya. Kalian lihat di situ inti selnya terletak di tepi. Karena ini saya mengambil di bagian paling luar atau sel yang sudah tua. Kalau kalian ngambil sel yang muda, inti selnya terletak di tengah. Nah, yang terakhir ini adalah struktur sel dari daun pandan-pandanan tadi. Di sini saya fokuskan ke stomata daun. Banyak banget tuh di situ. Jadi stomata itu kalau di istilah kita zaman SD dan mungkin juga masih dipakai sekarang, stomata itu adalah mulut daun. Dia fungsinya sebagai jalan keluar masuknya atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. But so sorry because karena gambarnya kurang bagus. Doain ya guys biar saya punya kamera yang lebih bagus lagi supaya bisa ngasih hasil yang lebih menarik. Dan sebetulnya mikroskop yang lebih bagus dari ini adalah mikroskop yang binokuler. Yeah. No guys, harusnya kita menggunakan mikroskop yang paling kanan tuh yang bagus. Tapi dia mikroskopnya harus menggunakan listrik. Nah, karena sekarang lagi mati listrik, so kita nggak bisa menggunakannya deh. Jadi itu aja guys untuk hari ini. Kalau misalkan kalian ada saran mau ngamatin apa, silahkan komen di bawah. Thank you.